Ada banyak teknik yang saya gunakan untuk menangani penyakit saraf tersebut. Salah satunya adalah penggunaan korset atau tagen. Simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya dan ketemu lagi dengan saya pribadi, Faras Suryanugraha, tentunya dalam penanganan penyakit saraf tersebut. Nah teman-teman, di video kali ini seperti yang sudah ada di pembukaan atau opening tadi, di sini saya akan bahas terkait dengan teknik untuk mempercepat penyembuhan penyakit saraf tersebut menggunakan suatu benda, yaitu korset atau tagen. Nah, korset atau tagen ini bagi kalian yang belum tahu, ini adalah suatu alat atau suatu benda yang digunakan untuk mengencangkan area perut dan pinggang. Nah, biasanya nih banyak sekali yang memakai korset ya teman-teman, korset untuk mengencangkan suatu pinggang atau mengencangkan suatu perut. Biasanya di dalam medis ada, tetapi di sini video kali ini saya punyanya tagen. Jadi sebenarnya fungsinya sama, tapi cuma bentukannya yang berbeda. Kalau tagen ini digunakan nenek moyang kita atau ibu-ibu yang biasa memakai jarik. Tidak hanya ibu-ibu saja sih, sebenarnya juga bapak-bapak yang memakai jarik pun harus memakai tagen supaya kencang bagian perut dan bagian pinggangnya. Nah, ternyata korset dan tagen ini dapat kita manfaatkan untuk mengurangi dan mempercepat proses pemulihan penyakit saraf tersebut. Karena fungsinya apa? Fungsinya untuk mengurangi mobilitas di area tulang belakang, mengurangi suatu gerak yang ada di tulang belakang. Nah, bagaimana cara penggunaannya, bagaimana keunggulannya, bagaimana tips-tips untuk mempercepat pemulihan penyakit saraf tersebut menggunakan tagen atau korset ini? Simak terus teman-teman, di video kali ini saya akan membahasnya. Nah teman-teman, bagi kalian penderita penyakit saraf tersebut yang sampai saat ini masih mengalami suatu rasa nyeri ketika melakukan gerak, mungkin ketika kita rukuk, mungkin ketika kita berjalan, ketika berdiri masih merasakan suatu rasa nyeri, alangkah baiknya kalian harus memakai tips ini, yaitu penggunaan korset atau tagen teman-teman. Nah, tagen ini kita manfaatkan untuk mengencangkan area perut, pinggang, hingga vertebrae atau tulang belakang ini. Kan yang bermasalah itu ada di tulang belakang ini teman-teman, yaitu lumbal yang keluar menyentuh saraf. Dengan adanya pengencangan, maka tulang belakang itu mobilitas geraknya akan semakin kita bisa perkecil. Jadi geraknya itu bisa kita perkecil, tidak terlalu besar sehingga tidak menyebabkan suatu rasa nyeri. Nah, di sini saya menggunakan tagen. Tagen ini cukup panjang teman-teman, karena kan digunakan untuk biasanya ibu-ibu yang sering memakai jarik. Nah, kalau tagen ini biasanya saya gunakan seperti ini teman-teman. Ini di perut, bagian perut. Kemudian saya putar seperti ini. Sama halnya seperti penggunaan korset. Kalau korset kan semakin sudah simpel teman-teman. Kalau tagen ini kan masih diputar-putar seperti ini, masih dikencangkan. Kalau tagen kan langsung. Jadi karena di rumah saya punyanya tagen, saya pakainya tagen seperti ini teman-teman. Kalau kalian punyanya korset, kalian bisa menggunakan korset kalian untuk mempercepat pemulihan penyakit saraf tersebut. Nah, ini kan perut sama pinggangnya ini kan kencang teman-teman. Jadi mobilitas geraknya seperti ini kan dapat kita redam, sehingga geraknya itu tidak terlalu banyak dan kita akan aman ketika memakai korset ini. Mau bungkuk, mau berjalan itu aman teman-teman. Nah ini kan bisa, kalau pakai tagen ini dimasukkan teman-teman, biasanya dimasukkan seperti ini. Nah, ini dalam dunia medis teman-teman, ini sangat penting, tetapi biasanya sering disepelekan nih. Karena penderita tulang belakang itu alangkah baiknya, penderita penyakit tulang belakang itu alangkah baiknya dia harus mengurangi mobilitas pada area tulang belakang menggunakan korset atau menggunakan tagen. Nah, seperti ini bisa kalian manfaatkan atau kalian gunakan. Ini ketika kalian mau
pupuk seperti ini aman teman-teman, karena tulang belakang ini kan sudah dijaga dengan ini, jadi mobilitasnya kecil, pergerakannya itu kecil. Mau bungkuk ini seperti ini aman. Nah, ketika kalian sudah memakai korset atau memakai stagen ini alangkah baiknya kalian coba gunakan untuk peregangan. Nah, seperti yang saya contohkan ini. Nah teman-teman, jadi setelah memakai korset atau stagen ini, kalian boleh aman untuk melakukan suatu peregangan. Lebih aman lagi, lebih efisien lagi ketika kalian peregangan menggunakan stagen atau korset. Jadi kalian bisa nih belajar cium lutut, karena kan bagian pinggang ini sudah ada pengamannya. Intinya itu untuk meredam suatu mobilitas geraknya. Jadi kita belajar cium lutut perlahan-lahan, kemudian kanan, kemudian kiri. Setelah itu kita mulai belajar nih, kita tarik seperti ini otot-ototnya, kemudian seperti ini. Nah, kemudian kita bisa belajar untuk peregangan tiduran seperti ini. Kemudian kakinya dinaikkan di atas sini, kemudian diginikan nih. Jangan lupa yang kiri juga nih, seperti ini. Kemudian kita bisa melakukan peregangan seperti ini nih, dibuka tutup seperti ini. Kemudian ada juga banyak sekali peregangan. Ini kakinya dinaikkan di salah satu kaki yang ditekuk seperti ini. Kemudian kan ini kan bolong teman-teman, nih bolong kan, ini bolong. Nah, yang bolong itu dimasukkan tangan kanannya nih, tangan kirinya digunakan untuk menggapainya. Kemudian dinaikkan seperti ini, ditarik nih, 1 seperti ini, hitung. Nah, ditahan, hitung. Nah teman-teman, banyak sekali peregangan yang sudah saya share di channel ini. Makanya di tips kali ini kalian gunakan korset. Korset ini memang digunakan untuk meredam suatu pergerakan tulang belakang. Jadi kalau kalian masih sakit melakukan peregangan, kalian pakai korset. Kemudian nanti rutin peregangan. Setelah nanti bertahap-tahap korsetnya ini bisa dihilangkan. Jadi kalian melakukan peregangan, kalau sudah enakan kalian tanpa korset. Nanti perlahan-lahan yakin otot sendi ataupun tulang kalian insya Allah bakal nantinya akan mengalami suatu perubahan. Jadi otot kalian akan kuat, sehingga ketika kalian melakukan mobilitas gerakan atau mobilitas melakukan suatu hal-hal beraktivitas sehari-hari, kalian akan cepat sembuh dan segera bisa kondisinya baik seperti saya ini teman-teman. Nah, mungkin cukup sekian dari saya teman-teman, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin nantikan tips kali ini atau tips yang akan saya lakukan di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.